Ya, jumpa lagi dengan kami. Tentunya untuk sahabat-sahabat kostum, baik di pendengar radio maupun pemirsa TV kita media. Kali ini kita masih bersama dengan narasumber kita, masih tetap bertahan di studio, yaitu Bapak Dr. Sidrata Tamuta. Nah, bagi pemirsa atau pendengar tadi yang belum mengetahui siapa beliau, beliau adalah pengamat politik, bisa ke militer ya, militer, bahkan kepolisian juga ya. Nah, artinya beliau juga adalah seorang dosen di universitas dan beberapa universitas seperti UKI ya, di UI pun beliau mengajar ya. Tapi yang tidak kalah menariknya, di sesi kedua ini saya bangga sekali kedatangan tunas bangsa ya. Anak kita ini adalah atlet bola ya, bernama Aldo Bima. Nah, gimana kabar Ananda? Baik, Ya, baik, sehat ya. Apa kegiatannya sekarang? kegiatannya sekarang sekolah, latihan, belajar bola. Latihan bola ya. Biasa latihan di mana? Biasa latihan di Depok, Persita. Persija. Oh, Persija. Sekarang di Persija ya. Di Persija untuk kualifikasi umur berapa? Usia 13 tahun. 13 tahun ya. Kapan mulai gabung dengan Persija? Bulan April atau Juli mungkin. 2023 ya. 2023. Oh, bangga sekali kita ini Pak Prof ya. Jadi ngomong-ngomong, mulai kapan? Oh iya, saya ingin belajar bola. Mulai kapan belajar menendang bola atau sekolah bola? Mulai umur berapa? Cerita panjang. Oke, cerita. Awalnya dari umur 8 tahun, awalnya dari kenakalan remaja. Kenakalan ya. Oke. Kenakalan remaja. Dulu waktu SD sekitar kelas 3 atau kelas 4, waktu lagi istirahat boleh keluar sekolah. Oke. Diajak sama senior sama kakak kelas buat pergi ke suatu tempat namanya Tanah Merah. Tanah Merah. Ya, kita nggak tahu dia. Itu Tanah Merah ada darahnya atau? Enggak, Oh, nggak ada tanahnya Tanah Merah ya. Oke, lanjut. Nama kafe Jakarta Tanah Merah. Nama kafe itu. Oke, lanjut. Kita nggak tahu dia ajak ke situ buat apa awalnya. Tahu-taunya memang kakak kelas senior udah ada janjian sama sekolah lain. Oke. Ya, Iya. jadi kita tawuran di situ. Akhirnya ketahuan sama guru, orang tua dipanggil sekolah, bapak. Oke. Terus ada lagi 2 bulan kemudian saya ikut ke ini tawuran lagi perang sarung di puasa. Akhirnya setelah itu bapak mikir kalau Aldo dibiarin gini terus, masa depan Aldo mungkin bakal berantakan. Oh ya, artinya bapaknya tadi langsung ambil satu keputusan ya. Iya, langsung. Daripada ini anak saya ini sudah terjangkit gitu Iya. kenakalan ya. Tadi tawuran juga sempat ya. Iya, sempat. Nah, akhirnya Akhirnya ditanya mau ikut ke biar nggak nakal-nakal lagi, dicarikan kegiatan lain. Akhirnya Aldo pilih sepak bola. sepak bola. Iya. Nah, pertama disekolahkan di sepak bola itu di mana? Awalnya dari Gertasa Junior tahun 2017 kayaknya.
Oh gitu. Di mana itu? Geptasa Junior Telaga Sari Cikupa. Telaga Sari Cikupa. Berarti Aldo domisilinya di Cikupa juga ya? Iya, Tangerang. Cikupa Tangerang ya. Terus akhirnya dari apa tadi klub bola apa itu? Sekolah sepak bola. Nah, berapa tahun itu sekolah sepak bola? Dari Geptasa 1 tahun pindah ke KSM Panongan. Oke. Terus di KSM Panongan buat nambah-nambah latihan karena di KSM Panongan 2 kali atau 3 kali latihan kurang, nambah latihan di luar. Ada nama klubnya Dorados. Oke. Lalu pindah lagi dari Dorados ke KSM Panongan, pindah ke FIFA Farmel. FIFA Farmel. Ya, FIFA Farmel. Ya. Itu untuk kategori umur berapa? kategori umur 11. 11 tahun ya. Terus akhirnya ke mana lagi? FIFA Farmel nambah jadwal latihan juga di Akademi Prancis. Akademi Prancis. Ya. Itu di klubnya di mana itu? Bukan klub, semacam akademi. Akademi berarti sekolah. Ya. Sekolah. Nah, Kenapa namanya Prancis? Apa karena memang ini diselenggarakan oleh negara Prancis? ya, karena di itu ada federasi Prancis datang ke Indonesia, bukan hanya ke Indonesia sih, ada beberapa negara seperti Singapura. Singapura dia datang untuk mencari talent, Oke, jadi anak-anak yang berbakat Iya, untuk menjadi nanti pemain dunia. Iya. Oke. Lalu dari situ, dari federasi Prancis mencari bakat untuk nantinya dibawa sama dia ke Eropa atau ke luar negeri buat tanding-tanding lain. Tapi sebelum dari situ di FIFA Farmel sudah ada, awalnya saya ngikut di internasional cup, namanya Garuda International Cup. Tahun berapa itu? Tahun 2022 mungkin. 2022. Oh, itu ada semacam kejuaraan perebutan piala seperti itu Ya, atau Garuda International Garuda Cup. Internasional Hmm. khusus umur yang 11 tahun tadi ya? Ya, kejuaraan internasional yang waktu itu memang tuan rumahnya Indonesia di Asiop Training Ground di Sentul, Bogor. Oke. Nah, ngomong-ngomong, apa targetnya Ananda Aldo dalam berjuang melatih sepak bola untuk menjadi tadi pemain profesional kan seperti itu, pemain terbaik contoh seperti itu. Nah, apa cita-cita Aldo dalam olahraga sepak bola? Yang pertama sih pastinya banggain orang tua. Orang tua ya? Ya, buat banggain orang tua, naikin haji orang tua, terus untuk kehidupan yang lebih baik. Hanya itu. Ya, Banggain aja. mau buat banggain negara. Termasuk banggakan negara ya, supaya Indonesia dapat sorakan hadiah ya, Ya. di luar negeri ya. Nah, ngomong-ngomong, ini kan kalau sekolah bola mahal itu Aldo. Ini bapakmu kerja apa? Alhamdulillahnya saya di sekolah bola dapat yang namanya beasiswa. Dari mana tuh? Beasiswa dari ini talent. Oke. Karena mempunyai bakat alami dari diri saya. Seperti di Prancis saya mempunyai beasiswa seperti pembayaran atau apa tidak terlalu banyak seperti siswa-siswa yang lain. Oke. Oh, jadi dibantu itu ya? Iya. Nah, terakhir Aldo main di mana? Di mana terakhir di kejuaraan dunia pernah? Kemarin di timnas pelajar ikut di ACF Football Vietnam. Di Vietnam. Iya, di Vietnam. Oh, mantap ya? Ya, juara 1 juga di situ. Juara 1. Yes. Aldo cetak berapa gol? Cetak berapa ya? 4 atau 5. Ya. Karena di sana Vietnam kan termasuk negara yang sepak bolanya kuat ya.
Oke. Ya, jadi juara di situ saja sudah dapat suatu kebanggaan tersendiri gitu. Jarang ada anak muda yang bisa juara di sana di Vietnam. Karena faktor wasit mungkin di sana kurang ini, cuaca juga lebih panas daripada Indonesia. Begitu ya. Jadi ketika Aldo tadi tidak mampu membawa Indonesia di kancah Asia ya, di Vietnam ya, jadi juara lagi ya, terus pulang kan mesti bawa medali atau piala kan gitu. Ya, betul. Nah, Aldo bawa duit banyak loh. Bawa duit banyak. Kurang ya. Iya. Nah, pemerintah kasih apa ya ke Aldo? Sebelum keberangkatan ada dari Bupati Zaki, Pak Zaki Iskandar, terus juga ada sponsor pribadi seperti dari SFI, perusahaan SFI, terus PT NFP, NEP, Oke. Nugraha Estetika Permai, Karoseri Dynamic Engineering. Oke. Ya, itu yang membantu pembiayaan seperti untuk uang di Vietnam. Anggaran dari pemerintah pusat dari Menteri Olahraga? Dari Menteri Olahraga. Kemarin dia green. Ada. Bukan, udah dapat dari Vietnam itu. Kalau yang dari Vietnam itu kurang tahu dari Kemenporanya. Oh, Cuma kemarin artinya belum dapat. ya, Belum dapat ya. Saya akan kembali ke Bang Sidra. Ini kan ada katakanlah embrio anak bangsa yang punya kelebihan ya, punya talenta, punya katakanlah kemampuan yang lebih daripada anak yang lain, sehingga katakanlah Aldo anak kita ini bahkan bisa mengharumkan nama bangsa tadi seperti di Vietnam. Nah, apakah ketika Aldo tadi mengatakan dari Menpora belum ada kehangatan untuk memberikan sesuatu tanda penghargaan, menurut Bang Sidra apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan tunas-tunas bangsa seperti ini? Ya, Bang Anom. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dijelaskan tadi ya oleh Aldo, ya, ini bukan hanya sebuah prestasi, tapi mungkin merupakan bentuk integrasi antara kompetensi dasar yang dimiliki, kemudian juga peranan orang tua dan juga peranan sekolah gitu. Bahwa tadi disebutkan oleh Aldo bahwa bermula dari kenakalan remaja, kemudian orang tua mengambil cara yang terbaik untuk bagaimana kenakalan ini didorong menjadi sebuah prestasi. Nah, di dalam proses prestasi tadi kemudian ada capaian-capaian yang didapatkan baik pada tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional ya. Internasional seperti di negara lain. Saya kebetulan pernah ke Vietnam beberapa kali, dan negara itu negara yang sangat kompetitif. Selain Indonesia ya, mungkin dia hanya bisa bersaing dengan Indonesia, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Iya. Selebihnya dia di atas. Nah, yang kedua adalah proses penyaluran bakatnya tadi itu tepat. Jadi ada wadah-wadah di luar pemerintah yang bisa merangsang potensi ini. Lalu kemudian yang sangat perlu dilakukan adalah bagaimana Menpora tadi bisa memfasilitasi agar potensi yang diketahui sejak dini, di usia 13 tahun itu kan masih pada usia yang dini, di mana pada usia ini kan Aldo masuk kategori memperlihatkan prestasi dalam kategori golden age, pada usia yang masih bisa dibentuk. Yeah. Dan saya lihat juga tadi udah kelihatan karakter bimbingnya yang artinya mencintai olahraga itu dan secara bertahap ini akan menjadi bagian penting dari upaya untuk meraih prestasi. Jadi semangatnya tadi
orang tua. Yang kedua, orang tua ini penting bahwa dia adalah skup apa namanya itu apa yang dalam istilah psikologi itu keluarga bakti. Jadi keluarga bakti ini kalau dia solid, potensinya akan menjadi kekuatan bangsa di bidang pendidikan, mungkin di bidang olahraga. Dan kita tahu memang nasionalisme atau kebangsaan itu juga dipengaruhi oleh faktor olahraga sebagai unsur pemersatu. Sehingga mungkin yang perlu diperkuat dari Aldo ini adalah mungkin wawasan tentang kebangsaan. Jangan sampai lupa misalnya hafal Pancasila harus dua kepala. Mungkin bagaimana pengamalannya. Tidak pertama misalnya. Sorry Bang, gini, biasanya atlet Indonesia baru bisa dipeluk atau dapat perhatian dari pemerintah biasanya kalau sudah jadi juara di internasional. Padahal berangkat ke sananya malah pemerintah nggak tahu. Sebenarnya problemnya di mana sih? Iya, jadi ada istilah di pemerintah itu dia memfavoritkan di kalangan lingkaran pemerintah itu sendiri. Jadi ada istilah itu keluarga kelompok elit yang berkuasa itu diprioritaskan untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang harusnya dapat diraih oleh semua siswa. Nah itu problem yang pertama. Nah, yang kedua adalah konsentrasi atau alokasi anggaran tadi. Jadi misalnya saya mempelajari di Menpora itu ada bidang namanya pengembangan pemuda, kewirausahaan pemuda. Nah, kewirausahaan pemuda itu didukung oleh bahwa di dalam sekitar 17 kementerian lembaga itu memiliki bidang yang terkait dengan pembinaan pemuda yang mempelajari bidangnya. Tapi yang jadi persoalan di sini adalah apakah Pemda-Pemda itu mampu menerjemahkan kebijakan pusat tadi ke dalam program mereka di tingkat pemerintah daerah. Nah, biasanya orang Indonesia ini kan kadang melihat bukan hanya melihat bakat bibit bebeknya, tapi juga melihat ini dari mana ini, asli mana ini juga yang jadi soal. Jadi makanya Aldo bagaimana caranya bisa menampilkan identitas itu sebagai warga di Tangerang, tapi yang merupakan asal usul orang Bima. Nah ini memang pelabelan itu penting. Dulu ada anggota DPR dari Partai Demokrat namanya Abdurrahman Bima. Jadi orang tahunya Abdurrahman Bima. Nah kemudian dia jadi anggota DPR di pusat. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini adalah bagaimana kekuatan bangsa ini sebetulnya dari potensi-potensi lokal, tapi bagaimana caranya dibingkai dalam konteks kebangsaan itu. Iya. Nah, ini adalah salah satu potensi menurut saya yang mungkin bisa menjadi cermin bagi pemerintah bahwa sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mungkin juga prestasi itu harus disiapkan dengan fasilitasi dan juga lewat sistem pendidikan yang berorientasi itu meritokrasi, objektivitas, mungkin profesionalitas dan sebagainya. Dan menurut saya harus ada itu tadi pengembangan bakat melalui program-program yang berkaitan dengan pendidikan internasional. Misalnya tadi Perancis, kemudian Finlandia, mungkin Singapura, mungkin negara lain yang diperlukan sehingga sejak dini pendidikan itu harus didukung dengan penguasaan bahasa juga. Aldo ini harus memperbaiki bahasa Inggrisnya, mungkin juga bahasa Arab. Karena nanti bisa jadi pemain yang mahal di Timur Tengah misalnya. Aldo, gimana? Speak Inggrisnya bagus apa gimana? Kalau bahasa Inggris sebenarnya ngerti apa yang mereka ucapkan, tapi kalau untuk ngucapin kayak rada sulit. Oh, ngucapin rada sulit ya? Nah itu harus ada komunitas yang bisa mendukung itu, karena kemarin saya kebetulan makan di sebuah restoran di Hotel Park, lalu kemudian ada pemain sepak bola untuk level SMA dan itu dilatih oleh
pelatihnya kan dari Korea itu. Jadi dia memberikan penjelasan itu dalam bahasa Inggris langsung. Dan memang ada yang memerlukan penerjemahan dan ada yang bisa langsung menyerap apa yang dijelaskan oleh pelatih. Pelatih itu apa namanya? Siapa yang pelatih Korea yang pelatih nasionalnya itu? Nah, dia Om coba kembali ke Aldo ya. Aldo sekarang kontrak nggak? Kok kontrak sama klub mana Aldo? Kontrak. Nah, ada kontrak kerja sama kontrak. Yang muda bukan kontrak namanya, Apa? pembinaan atau apa sih? Kalau usia muda tuh karena kan tidak bisa dipekerjakan. Oke, betul. Berarti Usia muda bukan pekerja. berarti dalam rangka pembinaan yang dimaksud tadi oleh belum bisa dikontrak. Ya, Apa Bima itu apa? pacuan Pemuda. Itu dianggap profesi. Profesi, Itu ya? disoroti oleh dunia internasional. Ya, oke. Dianggap itu pelanggaran HAM karena sudah sejak SD itu orang sudah dikontrak untuk menjadi jukir. Oke. Berarti kan, Benar juga, ya? iya benar. Jadi wawasan Itu yang dimaksud wawasan tadi. tentang Ya, hak asasi ya. manusia ini bagus. Oke. Ya. Berarti pembinaan itu kan dilakukan oleh Persija Ya. di bawah tadi Menpora. No. Ya, bukan di bawah Menpora. Gimana? Sorry, itu Terusnya. kalau nggak salah manajer Persijanya, direktur PSSI Jakarta ya, itu mahasiswa saya itu di Brigadir Jenderal Uden Kusuma. Nah itu beliau juga menulis disertasi soal bola. Bola ya. Bagaimana sepak bola itu bisa dikembangkan sebagai bagian dari nasionalisme, bola sebagai bagian dari entrepreneurship pemuda, yang ketiga bola sebagai industri. Jadi bagaimana mengintegrasikan ini. Yang keempat, bola sebagai sebuah potensi daerah. Nah jadi lalu Pak Jenderal Uden ini menggunakan dari sosiologi namanya arena. Oke. Jadi arena itu adalah harus ada sepak bola ini sebagai satu potensi yang harus diintegrasikan dari sisi bisnisnya, dari sisi pendidikannya, dari sisi pemberdayaan pemudanya, dari sisi nasionalismenya. Nah berarti Aldo ini kan dalam konteks pembinaan ya. Ya jadi ini Aldo ini mungkin bisa menjadi grand design salah satunya model pengembangan kepemudaan atau remaja yang bisa meningkatkan pelatihan di level mungkin jangka menengah dan jangka panjang. Oke. Aldo. Ini bagus sekali. Iya bagus ya. Aldo, bagaimana sistem penghargaan yang diberikan oleh tadi Persija? Apakah Aldo setiap bulan diberikan insentif atau sekali main bayar berapa atau berdasarkan bagaimana Aldo mencetak gol? Bisa jelaskan sedikit? Kalau di Persija itu sistemnya dia dipanggil ketika ada suatu pertandingan. Ada event gitu kan? Ya, ketika mau ada event. Oke. Nah, untuk mengisi kekosongan waktu sebelum dipanggil Persija, dari luar dulu, dari Satria Cinta, seperti itu, dari Vivo Farnell, akan di Perancis. Jadi kalau untuk masalah uang pembinaan dari Persija itu tidak ada. Tidak ada. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya seperti dari uang kejuaraan kemarin di Vietnam. Oh, juara dulu baru dapat. Dari sponsor pribadi, dari pemerintah Bupati Jaki kemarin. Nah, itu yang kelemahan ya. Wah, coba. Ini kalau nggak juara kan nggak dapat nih. Terus bagaimana? Jadi artinya bahwa pola pembinaannya itu tidak didesain sedemikian rupa sehingga orang bisa dikembangkan dulu dari berdasarkan bakat yang ada, dan dalam proses pengembangan bakat itu kan perlu ada fasilitasi. Salah satunya adalah beasiswa. Karena istilah beasiswa saja para pelajar ini atau para pemain ini dia akan termotivasi dengan luar biasa. Iya. Tapi kalau kemudian orang juara dulu, ya
Itu kalau pakai teori Marxis itu artinya akan ada pihak yang terlatih, yang unggul di sini, kemudian ini yang akan punya kesempatan lebih banyak untuk bisa juara. Betul. Nah, kalau yang seperti Aldo ini kan mungkin ada faktor nasiban juga. Kalau dia memiliki tempat berlatih di tempat lain, lalu kemudian ada saluran untuk kompetisi. Cuman ini ruangnya sebetulnya tidak adil. Tidak adil ya. Itu dalam pengertian bahwa kecenderungannya kelompok yang terlatih dan memiliki pengembangan bakat secara terencana, secara terus-menerus dan dianggap sebagai kader pemain sepak bola itu yang akan lebih diandalkan. Nah, makanya tadi misalnya kalau kemudian bupati kemudian itu memberikan perhatian pada pemain sepak bola. Nah, bagaimana caranya Aldo membentuk kelompok kecil di kalangan pemain sepak bola atau kalangan pemuda atau siswa ini yang kemudian secara terus-menerus melakukan komunikasi dengan bupati atau pengganti bupati itu. Nah, contoh misalnya di Bekasi Timur, itu kan kawasan industri juga. Nah, di sana ada potensi-potensi pelajar itu yang dirangkul oleh bupati, tapi mereka sendiri. Saya punya mahasiswa dulu namanya Jasmindo. Jasmindo ini pas di Brata di Bekasi dan di tingkat Jawa Barat. Nah, Jasmindo ini menjadi orang kepercayaan bupati di level pelajar dan mahasiswa untuk kemudian potensi-potensi ini dirangkul secara berkesinambungan, bisa makan-makan dengan bupati, bisa komunikasi. Dulu namanya bupatinya Neneng. Oh, Aldo pernah makan sama bupati Tangerang, Jaki, Pak Jaki, belum? Ya, Pernah dipanggil ke kantornya, ke Pendopo pernah. ke pendopo. Jadi memang karena Aldo kan masih terikat oleh orang tua, jadi konsekuensinya mungkin orang tua harus fasilitasi juga mungkin yang lebih banyak melakukan peran orang tua gerakan, ya. iya. Karena mungkin kalau Aldo udah jadi mahasiswa, ya orang tua jadi pembina kan. Jadi sekarang mungkin harus lebih diintegrasikan. Atau juga yang lebih penting di situ adalah bagaimana Aldo membentuk komunitas yang akan mendukung pengembangan bakat ini. Sehingga pada saat momen acara pun di Pendopo Bupati itu selalu menyiapkan diri untuk menampilkan inilah keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang. Gitu. Dan pada saat mana potensi itu selalu mungkin kalau bisa ada klinik coaching klinik latihan-latihan yang bisa memberikan contoh atau best practice kepada pihak lain agar ini akan bisa ditiru oleh berbagai negara. Salah satunya tadi yang paling penting adalah bahwa sepak bola pada level remaja itu bisa mengatasi masalah kerusuhan, kenakalan remaja. Nah, kalau diangkat lagi konsep itu, misalnya bagaimana para pelajar ini yang memiliki bakat di sepak bola bisa mendidik supporter agar supporter itu menjadi supporter yang anti tawuran gitu. Makanya bagaimana caranya agar supporter di Jawa Barat, supporter Persija itu bisa guyup untuk bisa mengatasi berbagai kendala ketika permainan itu tidak memuaskan atau bagaimana komunikasinya ini. Nah itu menurut saya adalah masalah yang belum terpecahkan di Indonesia, sehingga di Indonesia ini belum berkembang bola sebagai sebuah industri. Ya, mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini Menpora bisa merubahnya itu ya untuk ke depannya ya. Jadi mungkin masyarakat, misalnya masyarakat Bima di sini bisa menjadikan Aldo ini sebagai duta pelajar, sehingga bisa ditampilkan kalau ini mau diadakan acara di Depok atau di mana. Nah ini bisa dikenalkan gitu. Nah, sebagai satu potensi yang mungkin bisa dikembangkan dan ke depan mungkin ada yang juara catur, akan menjadi juara yang lain-lain. Nah, ini seperti ini yang mungkin potensi-potensi daerah ini kemudian bisa menjadi kekuatan bangsa. Dan apa yang dikatakan oleh Soekarno itu bahwa Pancasila diambil dan digali dari potensi dari bumi Indonesia, dan potensi itu diambil dari seluruh suku yang ada di bangsa ini. Ya, dengan warna yang berbeda ya. Aldo,
apa syarat yang utama untuk menjadi pemain bola? Syarat utamanya latihan dan berdoa, Latihan dan berdoa ya, kerja keras. keinginan ya, kemauan ya. Terus kemudian ada pola makan yang harus dijaga atau harus bagaimana juga? Pola makan, pola istirahat, dan pola latihan. Itu harus wajib. Untuk dijaga pola makan seperti tidak bisa makan yang berminyak, tidak bisa makan yang berlemak, banyakin makan sayuran, seperti buah-buahan. Buah-buahan. Nah, Aldo tahu cara makan mana yang boleh dimakan atau tidak dimakan. Itu tahu aturannya dari mana? Mengikuti pola diet. Kalau Aldo kan punya idola Cristiano Ronaldo. Wah, asik. Idolanya berarti Cristiano Ronaldo. Nomor 7 dong punggungnya. Iya. Oh, nomor 7 juga ya. Main di Vietnam nomor 7 juga punggungnya. Main di Vietnam waktu itu udah ada yang pakai nomor 3. Jadi Aldo pakai nomor 24. Terakhir main di nomor 7 di mana? Main di Satria Cita. Satria Waktu Cita. main di Singapura juga pakai nomor 7. Pakai nomor 7. Nah, Oh, pernah main di Singapura juga? Ya. pernah main di Singapura. Nah, Aldo, ini kan bakatmu luar biasa dan tentu memerlukan anggaran yang besar toh. Maksudnya kalau bahasa sederhananya, ini kan selama ini harus berjuang pakai uang yang lumayan, ini kan gitu. Beli sepatu, tadi beli makan yang betul-betul sangat baik, ya, bergizi, gitu. Terus kemudian untuk akomodasi ke sana kemari kan tadi belum dapat gaji toh. Nah, ini Aldo semua dari orang tua. Ada dari orang tua sama ada dari itu sponsor pribadi. Jadi dapat duit untuk kayak makanan, transportasi, seperti untuk pergi ke mana-mana. Itu tuh selain dari orang tua ada dari sponsor pribadi yang bantu. Yang bantu ya. Alhamdulillahnya sekarang udah ada itu. Alhamdulillah udah dapat sponsor. Aldo sampai saat ini merasa bahwa sudah berbuat atau sudah merasakan sesuatu yang menurut Aldo berbeda. Ya. Seperti dikenal banyak orang. Kayak waktu itu ada pertandingan ke Karawang. Oke. Di Karawang lagi duduk ganti sepatu, ada anak kecil panggil, Aldo Bima katanya. Ajak foto lah, foto. Seperti dipanggil ke sini juga, itu kan suatu perbedaan. Dipanggil di sini. Bukan hanya yang diingat orang Eka Bima ya, sekarang Aldo Bima ini. Aldo Bima ya. Oh, ini luar biasa. Aldo tadi kan cita-citanya ingin membanggakan orang tua. Tadi Om dengar niatnya mau buat orang tua pergi haji segala macamnya. Ini menurut Aldo, apa Aldo mampu melakukan itu tanpa bantuan dari siapapun? Kalau itu yakin mampu. Yakin mampu. Karena nanti insya Allah di usia profesional seperti 17 tahun ke atas, semoga aja ada klub yang kontrak gaji karena sudah batas usianya sudah untuk bisa dikontrak. Oke, udah bisa dikontrak artinya nanti penghasilan juga sifatnya tetap ya. Jadi tidak tadi berdasarkan tadi uang pembinaan saja ya. Terus dari pemerintah daerah termasuk tadi Pemkot Tangerang, Pak Bupati, apa yang sudah diberikan sama Aldo? Itu pemerintah berikan ke Aldo. Apa yang sudah diberikan ke Aldo? Seperti waktu kalau sama Bupati Jaki diberikan uang pembinaan, Uang pembinaan. terus sama Kelurahan Sukamulya diberikan pembinaan, uang pembinaan. Hanya sebatas itu ya.
Gimana bang? Apakah Tapi itu memberikan motivasi ya. Ya, Nah itu yang paling penting. itu pentingnya? Bagi seorang remaja itu kan di samping dia punya prestasi, kemudian ada motivasi ketika diberi apresiasi pejabat ya. Kemudian masyarakat juga tadi sudah memiliki penghargaan gitu. Misalnya Karawang, kemudian Karawang kan kota besar juga, sehingga ketika diberi ketika Ronaldo kemudian mengatakan itu pemain dari ini, saya juga sebetulnya agak kaget juga ternyata ada potensi yang luar biasa seperti ini, karena kita tahu hanya suku-suku yang unggul, suku Minang, suku Chinese, Jawa, Sunda, itu suku-suku yang sangat dominan ya di dalam kompetisi atau di dalam potensi bangsa. Tapi ya, hari ini ada Aldo Bima ya, yang kita banggakan ya. Mungkin suatu saat bisa seperti pemain-pemain seperti orang Batak yang pernah juara dunia, ada yang dari pemain klub di Eropa itu, ada yang pemain yang besar di luar negeri kemudian jadi pemain dari klub Eropa. Nah itu sebagai contoh bahwa bahkan saya dengar di Australia itu ada orang Bima yang menjadi pemain nasional Australia. Jadi mungkin dia besar di Australia. Berarti Aldo targetnya bisa mau masuk klub dunia gitu ya, targetnya ya, ke depan ya. Bismillah ya. Iya. Berarti harus latih terus. Nah, Aldo yakin bahwa profesi bola ini akan membuat Aldo nanti hidup lebih enak ya, terus kemudian tadi bisa mengangkat derajat orang tua tadi. yakin karena sekarang kan bola sudah lebih dipandang. Contohnya sekarang saja Piala Dunia U17 diselenggarakan di Indonesia. Jadi kemungkinan besar sepak bola di Indonesia akan lebih dipandang, akan lebih maju. Tidak seperti yang dulu-dulu katanya sepak bola Indonesia kita rusuh. Ya. Jadi pasti sekarang sepak bola sudah menjadi olahraga yang Aldo yakin bisa mengubah hidup. Oke, ada kasih sedikit gambaran sama Aldo ya, bahwa kebanyakan atlet kita ya bukan hanya di sepak bola, pada jayanya betul mereka itu seperti tiupan harumnya kuda, di mana nanti semua banyak yang datang atau pasti orang semua mengatakan wah. Tapi pada akhirnya masa depan mereka itu ketika dia tidak lagi berkarya, mereka itu pemerintah bahkan negara tidak lagi memperhatikan mereka. Aldo enggak takut seperti itu. Itulah pentingnya pemerintah di lingkungan kita. Jadi kalau pemerintah kan melihat kita di saat kita lagi jaya doang. Terus oke. Pemerintah lihat kita kalau lagi juara, lagi naik daun. Tapi ketika kita sudah turun, pemerintah udah mulai cari yang lain lagi. Nah itu Aldo sudah pikirkan itu. Iya. Pemerintah udah cari yang lain. Oke, saya kembali ke Bang Sidra. Ini Bang Sidra, kepikiran yang anak si kecil ini sudah mikirkan saking banyaknya peristiwa itu. Gimana? Apa seharusnya yang dibuat oleh pemerintah? Ini memang harus ada konsep yang bisa menunjukkan kesetaraan di dalam pendidikan, akses pendidikan, akses di dalam pengembangan minat dan bakat. Nah, karena saya sendiri pernah merasakan juga, ketika ada di kampung di mana sana, itu bakat nggak berkembang. Saya SMP, SMA itu kasarannya nggak begitu kelihatan saya bakat saya. Tapi ketika saya kuliah di Malang, saya bisa mengunjung 30.000 orang. Kemudian menjadi duta mahasiswa di kalau saya ke Jepang, saya ke beberapa negara lain, kemudian ke Amerika Serikat. Itu karena ada kondisi di mana daerah itu tidak memperhatikan ini
keadilan di dalam penyaluran bakat dan minat yang dimiliki oleh pelajar ini. Nah, pertanyaan saya, apakah sekarang pemerintah masih perhatian? Jadi kita yang pemerintah ini harus melibatkan kita sendiri harus melibatkan publik. Jadi asosiasi atau lembaga atau organisasi termasuk media seperti ini kemudian akan mendorong policy maker di pemerintah itu untuk mengambil kebijakan yang lebih efektif. Nah ini aja yang kedua menurut saya bahwa ruang publik di dalam konteks pengembangan bakat itu kan sekarang semakin terbuka. Nah mungkin kalau dilihat bahwa apakah indeks demokrasi, indeks layanan publik atau indeks kepuasan publik terhadap layanan pemerintah di bidang olahraga misalnya di Tangerang ini masih rendah Pak. Karena tinggi rendahnya ini akan berpengaruh terhadap objektivitas dari Pemda di dalam setiap layanan. Karena bagaimanapun pemerintah itu memiliki hampir seluruh organ yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan. Dia memiliki pendanaan yang besar. Hanya saja alokasi dan pengaturan anggaran ini harus menuntut adanya perbaikan. Nah, di dalam perbaikan itu perlu ada suara-suara yang langsung dari mereka yang sudah bisa menjadi panutan di antara para pekerja atau para Jadi menurut saya bahwa kalau Aldo ini bisa mengumpulkan teman-temannya atau membina yang lain, kemudian yang lain itu bisa lebih berkarya. Jadi ketika jamnya itu Aldo sudah bisa bakatnya sudah tidak lagi mengandalkan kompetisi, karena ini kan usia produktif di dalam persepak bola misalnya kan ada itu. Misalnya kalau udah 25 sampai 30 tahun kan dia udah harus menjadi pelatih atau udah pengembangan ke bidang lain lagi kan. Nah, tapi Aldo memiliki generasi yang dia sendiri berkawan atau melatih sebagai senior nantinya. Jadi ini yang harus kita, meskipun itu bukan ukuran ini yang menjadi ini hanya mengantisipasi. Saya spesifik Pak. Jika orang atau anak seperti Aldo ini satu waktu dia secara maksimal mampu membawa dirinya menjadi seorang yang betul-betul menjadi pemain profesional di dunia dan mampu juga memberikan kebanggaan yang luar biasa kepada negara, maka pertanyaannya harusnya negara itu seperti apa? Baik pada saat dia itu produktif menjadi juara, terus kemudian nanti sampai pada akhirnya dia pensiun. Jadi negara itu seharusnya melakukan apa demi menjaga tadi amanat konstitusional, amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 tadi bahwa negara menjamin. Kira-kira gimana Pak? Iya, kalau mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 kan negara ideal menurut Indonesia itu adalah yaitu melindungi segenap bangsa, mempertahankan, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, yang terakhir adalah mensejahterakan. Jadi menurut saya karena konsepsi negara ideal menurut Indonesia adalah 4 pokok itu, maka tinggal kita yang memiliki akses publik atau memiliki jaringan ini turut serta untuk mengembangkan atau membangun bakatnya. Ya itulah yang dilakukan misalnya oleh Diaspora Minang, misalnya dia buat Diaspora Minang Global. Jadi dia mengumpulkan orang-orang unggul Minangkabau itu seluruh dunia. Di situ ada menteri di Malaysia, ada pejabat, ada dubes, ada konglomerat dari Indonesia sebagainya, dan itu saling bantu. Jadi saya terkesima ketika pendiri dari produk Wardah di Bandung sana, ini IPB, orang perempuan, dia dengan kemampuan bisnisnya bisa menyumbang sampai 20-30 miliar dalam satu acara. Nah, artinya bahwa kita harus meniru
pengembangan bakat yang dilakukan oleh negara lain dan juga oleh beberapa komunitas masyarakat di Indonesia ini yang sudah lebih dulu maju dari kita ya, terutama bagi yang dengan demikian bahwa kita bisa memberikan saluran yang tepat dan kita akan menguji nanti apakah perhatian yang diberikan ini bisa maksimal seperti apa. Apakah ini akan menjadi pemain sepak bola nasional, kemudian juga apakah akan menjadi pemain sepak bola sekaligus menjadi seorang ilmuwan atau sebagai seorang guru atau menjadi seorang agamawan misalnya. Oke, dari keterbatasan yang ada ya, masyarakat kita ini kan ketika mau menjadi sesuatu itu kan mesti kendalanya adalah keterbatasan. Nah, dari keterbatasan yang ada, untuk supaya banyak tunas-tunas bangsa, anak-anak bangsa, generasi-generasi muda, supaya bisa tadi mengharumkan nama bangsa, apa pesan Bang Sidra untuk anak-anak muda kita ini? Jadi pesan yang ingin kita katakan sebetulnya kuncinya satu, bahwa mencerdaskan bangsa yang menjadi amanat konstitusi itu harus dimaksimalkan dan ditujukan terhadap mereka yang berprestasi di area ini, dan mungkin ada ribuan yang lain yang punya prestasi di bidang masing-masing, yang kita harus mengambil langkah yang objektif bahwa potensi-potensi ini bisa mengembangkan bakatnya dengan berbagai saluran prestasi yang ada ya. Karena saya lihat seperti masuk perguruan tinggi negeri, bahkan masuk di kampus saya itu di UKI, itu kalau yang punya potensi sepak bola, potensi saya punya mahasiswa dari Bogor, keturunan Ambon, dia adalah salah satu juara voli di DKI. Langsung dia dapat beasiswa 70%. Dia cuma bayar sekitar, mungkin sama saya itu sekitar 10 juta. Dan memang dia lulus terbaik gitu. Nah, jadi itu salah satu model pembinaan yang punya minat bakat yang kuat di bidang olahraga ini. Jadi di Indonesia itu sekarang ada kecenderungan baru di mana bidang olahraga ini sebagai bidang yang bisa mengintegrasikan seluruh potensi dan kekuatan kepemudaan. Dan tinggal mereka ini dipertahankan agar tidak terlena oleh dunia yang glamor ya. Kalau sudah makan di tempat-tempat yang instan yang tersedia sekarang, mungkin akan terganggu kualitas larinya atau kualitas kinerja badannya ketika bekerja. Nah, tapi dengan disiplin tadi kan dia mengatakan ada yang boleh saya hindari, ada yang saya secara tekun harus dilakukan. Nah, itu menurut saya merupakan kemampuan dasar yang secara umum untuk level usianya itu tidak banyak yang bisa langsung mengerti seperti itu. Oke, artinya tetap jadi anak singkong ya, bukan anak keju ya? Iya. Saya punya anak perempuan. Kemudian hobinya adalah menghafal itu. Jadi hampir semua mungkin udah beberapa juz dia udah hafal. Karena mungkin itu bakat dasar tadi. Iya, betul. Ya. Oke. Aldo, Om tadi ada yang menarik yang Om lihat dari statement Aldo tadi ya, bahwa Aldo belajar bola itu berangkat dari kenakalan atau tadi bahasa kerennya sekarang tawuran antar pelajar, antara anak-anak kecil, anak-anak muda ya. Nah, apa pesan Aldo untuk anak-anak muda atau teman-teman Aldo khususnya di Tangerang dan secara umum di seluruh Indonesia ini? Untuk pesan Aldo, daripada melakukan kenakalan remaja seperti tawuran, seperti kerusuhan, lebih baik kita ubah kenakalan itu menjadi sesuatu hal yang positif. Contohnya seperti mendukung tim sepak bola kebanggaan kita, atau mendukung tim sepak bola sekolah kita.
dengan mengadakan yang namanya ultras. Oke. Ya, jadi dengan hal itu lebih positif, Lebih positif, daripada ya. mengumpulkan orang terlalu rame, mengumpulkan orang suatu kelompok yang mungkin bisa terlalu banyak, daripada dipakai untuk tawuran, lebih baik untuk seperti ultras, mendukung tim sekolah. Pokoknya cari kegiatan yang positif. Nah, sekarang mau tanya, apa harapannya buat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat? Lebih diperhatikan lagi sih orang-orang, jangan diambil ketika jayanya. Oke. Jadi diambil ketika dia masih di akar. Oh gitu ya, harus ambil ketika Ketika dia masih jadi akar. Jangan diambil ketika nanti dia sudah Berbuah. berbuah ya. Oke, tos dulu kita think. Itu bapak hebat itu. Oke, terima kasih Ando. Gini, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita Bang Sidra Tahta, ya. Dan saya betul-betul bangga ada kita bilang masih anak ya, sangat muda sekali, sangat bau kencur sekali, tapi kalau saya jadi pemimpin negara ini saya harus malu gitu kan ketika tadi si Aldo menyampaikan itu satu pikirannya itu ya, demi kemajuan negara sebenarnya. Nah itu baik, sebelum kita masuk pada ujung acara ini, saya tentu akan menyapa pemirsa, ya, pemirsa, sahabat-sahabat kostum dimanapun berada, bahkan pendengar setia dari radio Tirta juga, yang saya lihat banyak sekali komentar-komentarnya terkait dari diskusi-diskusi kita ini, baik pada sesi pertama maupun ini sesi kedua. Saya ingin menyapa pertama adalah dari Bang Jamal, ya, luar biasa Bang Anom, semoga sehat selalu, amin. Kemudian ada dari Ibu Yohana Margaret Dumaria Rumagi, selamat siang Tirta Radio, dan selamat siang juga Pak Raidin Anom, Pak Mutar, ya, Pak Sidra Mutar, dan Pak Tito Sumarsono. Ya, Pak Tito kebetulan tadi ada kegiatan yang mendesak, beliau sudah meninggalkan studio kami. Lalu saya lanjutkan satu sapaan daripada sahabat-sahabat kita. Selamat siang Tirta, lagi nyimak saja acara kostum sukses Tirta. Ya, terima kasih. Terus berikut Rita Mutiara, menyimak di Tirta Radio semakin oke banget. Oh, terima kasih. Nah, kemudian saya lanjutkan dari Ibu Susi Lishiani. Baba sukses terus ya, mantap. Wah, ini mesti kalau udah mau mesti orang-orang yang dari aliran Timur Tengah nih kalau cerita begitu ya. Terus saya lanjutkan dari Fekhivet, sukses terus untuk semuanya. Oke, terima kasih. Dari Bapak Yadi Hammer, ini idola saya Mas Tito Sumarsono. Ingat albumnya Kamu, ya, tahun 80-an. Akhir, dan beliau di samping nyanyi juga, pencipta dan basisnya. Iya ini ya. Terima kasih Pak Yadi. Terus kemudian dari Asas Kotela, salam buat Mas Tito yang selalu sehat walafiat. Ya, terima kasih Asas Kotela. Terus saya lanjutkan Jul Samudra, Masya Allah sangat luar biasa acaranya. Oh, luar biasa, terima kasih. Nah, kemudian saya ada beberapa komentar, pertanyaan ya. Saya rasa ini pertanyaan ya. Ini datang dari Bapak Tony di Pondok Gede. Ya, Assalamualaikum Tirta Radio dan kostum.
Bang Raidin dan narasumbernya. Bang, saya mau tanya bagaimana agar korupsi itu bisa dicegah atau dihilangkan? Apa ada menurut abang negara yang tidak korupsi? Terima kasih. Oke, saya coba biar nggak lupa ya. Saya coba lempar dulu sama Bang Sidra ini. Pertanyaannya gini Bang Sidra, apakah ada negara yang tak berkorupsi? Iya, begini, saya kebetulan mengajar pendidikan anti korupsi di universitas. Jadi saya mempelajari bahwa negara-negara yang sukses dalam pemberantasan korupsi itu yang pertama adalah negara-negara kecil. Misalnya di Skandinavia itu ada negara yang paling pertama itu Denmark, nomor 1 Denmark ya. sebagai negara yang paling bersih dari korupsi. Kemudian penduduknya berapa? Itu kurang dari 20 juta. Kemudian Finlandia itu negara kecil juga, sangat bersih. Selandia Baru itu negara kecil. Singapura itu negara kecil. Hong Kong bagian dari Cina atau negara kecil. Jadi yang berhasil memberantas korupsi ini adalah negara-negara maju yang ukurannya itu kecil-kecil. Kecil-kecil ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini saya belajar dari seorang profesor terkenal dari Inggris yang nulis di Pomegoro itu. Dia bilang bahwa Indonesia itu korupsi itu sudah mewabah sejak zaman Belanda. Jadi zaman kolonial itu sudah terbiasa itu. Belanda dengan raja-raja lokal itu sudah terbiasa saling memungut upeti yang dikategorikan itu sebagai tindakan korupsi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sebetulnya Indonesia itu sudah melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi sejak zaman Soekarno. Bahkan zaman Soekarno itu ada ketua Partai Sosialis Indonesia, Profesor yang kemudian pernah jadi Menteri Kehakiman dan HAM pada saat itu kena korupsi, lalu kemudian dibebaskan oleh Bung Karno setahun kemudian. Kemudian zaman Soeharto. Nah, dari berbagai kabinet di pemerintahan Soeharto itu berhasil membongkar juga berbagai korupsi besar, termasuk misalnya korupsi Pertamina pada saat itu. Nah, di dalam era reformasi ini kita sudah demokratis, tetapi dikatakan oleh para ahli itu negara paling demokratis di Asia adalah Indonesia. Tapi negara paling korup di Asia adalah juga Indonesia. Jadi paling demokratis dan paling korup di Asia. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Baiknya menurut saya bukan pemberantasan korupsi. Karena undang-undang kalau nggak salah nomor 1 atau 2 dan sudah tahun 2022 itu mensyaratkan ada pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan serta kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Tapi pada intinya di situ adalah bahwa motif korupsi itu kan ada dua, ada greedy karena faktor keserakahan, yang kedua korupsi karena namanya petty corruption, korupsi kecil untuk menutup kebutuhan ya, misalnya guru kemudian operasionalnya itu tinggal di Jakarta, Jabodetabek ini mungkin yang memerlukan uang 4 juta supaya survive, sementara gaji dia cuma 2 juta. Jadi untuk menambah itu adalah pungutan-pungutan yang kemudian itu untuk mencukupi dia di dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, tapi korupsi yang berbahaya itu adalah korupsi karena keserakahan itu. Dia udah punya mobil, udah punya macam-macam, tapi tetap menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kebijakan. Namanya itu power seeking birokrat. Jadi penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan langkah-langkah koruptif. Nah, apa yang menjadi langkahnya adalah menurut saya bukan pemberantasan yang dikedepankan. Pencegahannya harus ada pendidikan dan pencegahan. Jadi pendidikan hidup murah, hidup sederhana. Harus ada bagaimana caranya layanan publik harus diperbaiki semaksimal mungkin. Nah, kalau layanan publik sudah ada, orang tidak perlu mobil terlalu banyak untuk menggunakan transportasi karena transportasi umum itu sudah murah. Jadi menurut saya kalau pelayanan jasa, pelayanan publiknya itu makin diperbaiki, maka negara itu bisa memfasilitasi atau mendorong atau mengawasi kebutuhan dasar yang tidak yang harus dikontrol sedemikian rupa sehingga masyarakat itu punya akses yang sama terhadap misalnya
produk-produk atau kualitas produksi yang diperlukan gitu. Karena salah satu problem kayak orang hidup di Jakarta sangat besar kebutuhannya, tapi orang hidup di daerah mungkin untuk gaji 1 juta 2 juta bisa cukup karena kan ada kebutuhan yang sudah Oke, sebentar Bang. Kita kadang-kadang diberi ruang, untuk dimanjakan dalam hal produk-produk dari luar negeri. Itu kita dimanjakan pada ruang itu. Sementara masyarakat kita kan banyak yang hidup dengan home industry itu, tetapi kadang-kala itu tidak ada tangan pemerintah untuk melegalkan mereka sehingga nanti bisa bersaing produk itu. Nah, katakanlah kita begini, asal kita sudah ada lebih aja sedikit, mesti kan cari di mall tuh. Jadi kita diarahkan pada persaingan kebutuhan dan keinginan tadi. Jadi pemerintah harus memperbaiki lifestyle dari masyarakat. Oke, lifestyle ya. Kalau misalnya kita meniru Vietnam itu namanya ada Doi Moi Reform, reformasi berbasis pada kearifan lokal di sana. Cara kearifan lokal itu mana? Produksi pertanian yang mereka miliki, kopi, pangan dan sebagainya, itu harus diutamakan betul. Bahkan negara harus mengintervensi agar kualitas produksinya itu sangat baik. Kopi Vietnam misalnya, kemudian beras Vietnam, ikan dari Vietnam. Nah, pada saat yang lain negaranya itu menghalau datangnya produk dari luar negeri. Jadi baju bermerek Prancis, bermerek asing itu dibatasi jumlahnya. Bahkan kalau kita mencari McDonald, kemudian mencari Starbucks atau apa, sangat sulit di Vietnam itu karena hanya jumlahnya sedikit. Ya, artinya hal itu salah satunya untuk bisa mendidik masyarakat kita ya, untuk tadi arahnya pencegahan. Iya. Sementara kita kalau tidak minum Starbucks atau makan fast food, dianggap belum hidup normal sebagai orang modern gitu. Oke. Jadi bagaimana membangun budaya di mana produksi di dalam negeri itu bisa meningkat. Dan kita kan memiliki sebetulnya banyak makanan-makanan atau banyak produksi seperti produksi tradisional ini yang bisa diandalkan untuk sebetulnya nggak kalah bersaing kalau kita mendukungnya itu dalam bentuk membeli. Ya. Nah, dengan demikian kualitas produksinya akan meningkat kalau kebutuhan jual belinya akan juga mengalami perbaikan. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan tadi dari Bapak Tony di Pondok Gede ya. Nah, ini tetangga itu berarti. oh tetangga ya di Pondok Gede ya. Oke, mudah-mudahan Bang Tony di Pondok Gede, sahabat kostum, sudah puas dengan penjelasan narasumber kita yang luar biasa. Nah, saya akan membacakan dari Denpasar, Bali, yaitu dari Koroling ya, Koroling apa Ibu Koroling. Selamat siang kostum. Mau tanya apa ada jaminan dari pemerintah untuk warga negara yang sudah membawa dan mengharumkan nama Indonesia baik di lingkup nasional dan internasional selepas bakti mereka selesai pensiun. Singkat Bang. Tadi sudah kita bahas juga. Ini pertanyaan Bu Koroling ya. Apa jaminan pemerintah? Nah, menurut saya kalau menggunakan pendapat Bang Anung dari awal tadi, dari Thomas Hobbes ya, tentang kontrak sosial tadi ya. Jadi sekarang ini kan ada pilpres, di mana ini adalah kesempatan emas kita untuk memperbaiki kontrak sosial kita dengan negara melalui calon presiden yang akan terpilih ini. Jadi bagaimana caranya ada upaya untuk mendorong kan visi misi dari capres ini kan sudah disebarkan, visi misi Ganjar, Mahfud MD sudah, dan Prabowo sama Gibran sudah, Anies sama Muhammad Iskandar sudah. Nah, tolong Ibu Caroline dan juga pemirsa semuanya
silakan menilai itu kualitas itu. Dan sekarang itu banyak ruang publik, saluran melalui partai, melalui organ pendukung-pendukung dari capres ini, bahkan melalui mekanisme kenegaraan seperti rencana pembangunan jangka menengah RPJMN nantinya, yang nanti akan mengunci bahwa program itu akan menjamin bahwa negara itu dia berpihak terhadap apa yang dikatakan oleh Aristoteles tadi, berpihak terhadap kepentingan umum, Ya. general will. Jadi suara dari Ibu Karolin dari Bali itu mungkin mewakili kehendak umum dari seluruh masyarakat Indonesia ini yang ingin memperbaiki tata laksana dari pemerintah, bahwa pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang mampu mengatasi, menyelesaikan dan berikan jaminan dan perlindungan terhadap seluruh masyarakat dengan menggunakan anggaran negara, di mana anggaran negara itu sebagian besar adalah berasal dari pajak. Ya, kalau saya simpulkan, Pajak nggak boleh dikorup, itu kuncinya. Oke, ya kuncinya itu ya. Oke, kalau saya simpulkan tadi dari apa yang yang dijelaskan oleh narasumber, ya, bahwa perlu peran serta kita sebagai masyarakat luas, ya, khususnya pada sahabat-sahabat kostum, apalagi ini kan musim politik. Jadi nanti lihat sendiri, nilai sendiri itu calon nanti. Saya tidak masuk terlalu jauh ke sana, tapi oke, maksudnya narasumbernya Bang Sidra Tahta seperti itu. Jadi biar kita tidak salah pilih nanti di pemilu 2024 ya. Ya, jadi kuncinya pemilu itu kan gini, pemilu akan menjadi tempat konstitusional bagi rakyat menggunakan haknya dalam dua hal. Yang pertama, kalau pelaksanaan kinerja pemerintah itu bagus, berarti masyarakat akan mendukung siapa pelanjut itu. Tapi kalau kinerja itu buruk, kinerja itu banyak dipertanyakan, maka orang akan mendukung yang mengusung perubahan. Jadi ini gampang sekali. Iya. Itu objektif, tidak berpihak pada siapapun. Iya, saya rasa sahabat kostum cerdas memahami itu dan menerima statement dari Bang Sidra itu. Pasti mereka akan pilih sesuatu yang akan membawa perubahan. Terima kasih. Nah, saya akan membacakan ini ada pertanyaan. Masih banyak sebenarnya pertanyaan ini, tapi oke. Halo, selamat sore Tirta Radio dan Kostum. Dari Riang Dita di Serpong, Tangerang. Mau tanya sama narasumber Aldo. Wah, ini Aldo ya. Sulit apa tidak membagi waktu antara pendidikan dan kegiatannya dalam hal maksudnya sepak bola ya. Dan apa harapan dari Aldo untuk masa depan dalam bidang? Kalau untuk pembagian waktu antara pendidikan dan sepak bola, alhamdulillah tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit ya? Karena sekolah juga mendukung dengan memberikan dispensasi ketika pulang setengah hari. Gitu. Aldo latihan Indonesia, semoga wasit mafia dihilangi. Ada wasit mafia? Iya. Wah. Aldo kesel. Kemarin Persija Jakarta kalah karena wasitnya. Iya. Ada pesanan berarti ke wasit itu? Iya. Oke. Mudah-mudahan dengan kostum ini coba para wasit dengar ya. Jangan ada lagi kau dibilang mafia. Hanya pejabat penjahat aja itu, yang korup aja dibilang mafia ya. Tapi kalau masa sepak bola sampai ada mafia. Tapi itulah Aldo ya. Anak yang umur 13 tahun pasti ia menyatakan apa adanya ya. Jadi saya lanjut, ada pertanyaan terakhir. Aldo luar biasa, keren. Wah, dari Aha Sarinci Al Saren.
Nah, ini kayak orang India namanya ini ya. Ya, mudah-mudahan dia seperti orang India. Aldo punya bakat dan kemampuan bermain sepak bola yang hebat. Tetap semangat dan terus berlatih, kelak kamu akan jadi pemain bola yang hebat dan dapat dibanggakan Indonesia di masa depan. Amin. Ya, ini orang yang betul-betul membangun harapan ini, orang yang harapannya. Nah, oke. Saya di ujung acara ya ingin mengatakan satu hal kepada pemirsa. Terima kasih ya sudah setia bersama kami ya di acara kostum konsultasi seputar hukum bersama tamu-tamu saya di studio yang masih setia banget ini, Bang Dr. Sidra Tahtah Muta dan ananda kita Aldo Dima. Nah, terakhir Bang, saya ingin nanti kedua narasumber memberikan closing statement terkait tadi apa yang kita bahas. Dari Bang Sidra dulu. Ya, menurut saya semoga kita bisa tetap memberikan dedikasi atau bakti kepada bangsa dan masyarakat melalui upaya untuk memaksimalkan peran yang bisa kita lakukan. Saya sebagai pendidik, dosen ya sudah memaksimalkan peran kita di bidang pendidikan dan di sela-sela kegiatan pendidikan itu kita harus ikut terjun ke dalam masyarakat untuk memberikan keyakinan bahwa Indonesia ini sebagai negara besar harus tetap terus didorong maju dan kita harus menghindari hal-hal yang akan menghambat. Salah satunya adalah misalnya tingkat korupsi yang masih tinggi. Kita harus berusaha untuk menekan angka korupsi yang kemudian bisa lebih maju setara dengan yang dicapai oleh bangsa-bangsa lain. Karena hanya dengan bangsa yang maju itulah apresiasi terhadap dunia olahraga bibit yang ada di bangsa ini Luar biasa. bisa disalurkan dengan baik. Kalau negaranya masih berkembang, bahkan negara miskin ya tentu saja yang dipikirkan itu kan baru pada level kebutuhan primer, makan minum saja. Bagaimana? Nah, ini kita akan mencapai prestasi kalau negara ini istilahnya middle income country. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk mendorong negara ini sebagai negara industri, dan industri itu berkeadilan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya. Oke, terima kasih. Ini closing statement yang luar biasa dari Bang Sidra. Artinya siapa lagi yang bisa merubah bangsa ini kecuali kita semua ya. Oke. Untuk Aldo, yang ringan aja Aldo. Apa komentar Aldo? Semoga sepak bola Indonesia lebih maju lagi dan untuk pemerintah lebih memperhatikan lagi bibit-bibit muda yang ada di Indonesia. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Pemirsa, akhirnya kostum akan menutup pintu komunikasinya untuk hari ini. Minggu depan kita berjumpa kembali, acara yang sama, narasumber yang berbeda, tentu bahan yang hot gitu, yang panas untuk tetap kita bicarakan. Jam 2 siang setiap hari Senin. Terima kasih. Salam sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Lolo. Istilah cincin ini sebelah sana so kayak Hotman Paris. Oh.